Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita membahas tentang tugas 1 kemarin ya, tentang ada gravimetri, ada juga yang mengenai pengertian kimia analisis. Oke, tugas yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kimia analisis? Kimia analisis itu adalah cabang ilmu yang mengidentifikasi, mengetahui senyawa kimia, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif melalui metode eksperimen. Nah, itu di materi 1 ya. Kemudian metode analisis itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu adalah apa? Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui apa senyawa yang terkandung dalam suatu sampel. Tapi kalau kuantitatif untuk mengetahui berapa kadar analit pada satu sampel gitu. Kemudian perbedaan dari analisis klasik dan konvensional dengan analisis instrumen. Klasik atau konvensional dengan analisis instrumen itu di materi keberapa? 1 juga Pak ya. Oke. Di sini yang analisis klasik itu dia cenderung sederhana, kalau yang instrumen itu kompleks. Kemudian yang klasik itu dia perkembangannya lambat, tapi kalau yang instrumen itu perkembangannya sangat cepat. Kemudian selektivitas dan sensitivitasnya kurang, itu kalau yang klasik atau konvensional. Kalau yang instrumen itu selektivitas dan sensitivitasnya sangat tinggi. Kemudian cenderung murah untuk yang klasik dan konvensional, tapi kalau yang instrumen itu memang cenderung mahal. Begitu. Kemudian yang keempat, analisis gravimetri dilakukan melalui 3 cara, penguapan, pengendapan, dan elektrolisis. Intinya, kalau penguapan itu kita menghilangkan komponen yang tidak diinginkan sehingga komponen itu menguap. Kemudian kalau pengendapan, kita mengendapkan komponen atau analit yang diinginkan, kemudian itu ditimbang. Itu secara singkatnya ya. Nah, kalau elektrolisis ini di sini kita mereduksi ion logam sehingga menjadi endapan logamnya, kemudian endapan logamnya ditimbang. Seperti itu intinya. Kemudian hitung faktor gravimetri dari zat berikut. Nah, itu kalau yang A nomor 5. Nah, oke, yang pertama MgO, faktor gravimetri dari zat berikut. MgO dari Mg2P2O7, magnesium pirosulfat ya, ini magnesium oksida dari magnesium pirosulfat. Nah, di sini kita lihat rumusnya, faktor gravimetri boleh dituliskan Fg ya. Di sini AR atau MR analit dibagi MR endapan yang ditimbang. Nah, di sini berarti analitnya adalah MgO, kemudian endapannya darinya tadi. Nah, dari Mg2P2O7 magnesium pirosulfat ya. Nah, di sini kita lihat dulu Mg itu 24,31. Kita sebaiknya sih menggunakan yang koma ya, bukan yang pembulatan. Nah, di sini itu Mg 24,31. Berarti ditulis boleh AR-nya Mg ditambah AR-nya O dibagi MR total gitu boleh. 2 kali boleh ya, AR Mg dikali 2 ditambah 2 kali AR-nya P ditambah 7 kali AR-nya O. Oke. Mg di sini 24,31, oksigen itu enggak genep 16 ya. Oh, di situ ditulis 16. Sudah, baiklah, kita ikuti. Mungkin beda tabel periodik, nanti selisih koma sedikit nggak masalah. Mg-nya berarti 24,31 kali 2 48,62 ditambah P fosfor itu 30,97 dikali 2 ditambah 7 kali 16 ya O ya. Dan silakan kalkulator. Ini ditambah per berapa, udah hasilnya berapa, 2 angka di belakang koma, sebaiknya 4 angka sih ya. Oke, kita hitung saja lah. 24,31 ditambah 16 40,31 48,62 ditambah 30,97 dikali 2 ditambah 7 kali 16 222
0,56 dibagi 0,1811 ya. Oke, faktor gravimetri itu pasti kurang dari 1 ya, nggak mungkin dia lebih dari 1 koma gitu, nggak mungkin. Oke, lanjut berikutnya. Nah, itu yang B, natrium dari Na4XeO6. Nah, itu juga sama, artinya analitnya yang atas pembilangnya itu AR-nya si Na, kemudian penyebutnya nanti MR-nya si 4 kali Na tambah 1 Xe tambah 6 kali O, ARO gitu ya. Yang ini juga sama, P2O5. Ini juga sama, ini analitnya, ini endapannya. Caranya sama seperti yang A. Yang D juga sama, K2O, berarti yang bawah penyebutnya nanti MR-nya KClO4. Ini Cl ya. Karena C sendiri karbon, I iodida itu bukan, ini kalium perklorat gitu ya, Cl4. Kemudian nomor 6, dalam analisis gravimetri, endapan yang terbentuk harus memiliki beberapa syarat. Sebutkan dan jelaskan syarat tersebut. Oke, ini sudah ada di tempat kalian ya, di bahan PowerPoint-nya kalian, printout itu. Pertama, dia mudah disaring ya, mudah dibersihkan dari pengotor. Kemudian kelarutannya rendah, sehingga tidak ada analit yang terbuang saat penyaringan atau pencucian. Kalau kelarutannya tinggi, endapanmu akan habis, kan seperti itu. Kemudian tidak reaktif terhadap udara, jelas kalau dia reaktif terhadap udara bisa jadi nanti masanya akan bertambah gitu. Kemudian setelah dikeringkan atau dibakar menghasilkan produk yang diketahui komposisinya, iya, dihasilkan produk yang jelas gitu ya. Oke. Kemudian nomor 7, perbedaan dari oven dan muffle. Oke, oven itu untuk menguapkan, kalau muffle furnace itu untuk mengabukan ya. Jadi kalau oven itu panasnya hanya sampai 130 derajat Celcius, tapi kalau muffle itu bisa sampai ribuan. Tapi kalau SMT itu sepertinya muffle-nya maksimal 800 kayaknya, 800 derajat Celcius ya. Dah, itu singkatnya seperti itu. Silahkan nanti detailnya kalian cari sendiri ya. Berikutnya nomor 8. Sampel biji besi sebanyak sekian gram dianalisis secara gravimetri untuk menentukan berapa kadar besi di dalam sampel tersebut. Diperoleh data penimbangan sebagai berikut: berat krus kosong, berat krus plus endapan. Hitung kadar besi dalam sampel jika endapan yang terbentuk adalah besi 3 oksida. Oke, di sini diketahui nomor 8. Sampelnya 0,8194 gram. Gram itu singkatannya G loh ya, bukan GR gitu. Karena kalau kilogram kg, bukan kgr. Kemudian data penimbangannya, berarti di sini bisa kita ketahui massa endapan. Berarti krus plus endapan dikurangi krus kosong. Yang tadi kita ketahui krus plus endapan di situ 21,1014 dikurangi 20,9412 gram. Oke, kita hitung 21,1014 dikurangi 20,9412. Oke, 0,1602 gram. Nah, ini massa endapan. Berikutnya ditanyakan kadar. Ini berarti sini diketahui ya. Ini ditanya kadar Fe. Kemudian endapannya ini dia dalam besi 3 oksida. Besi 3 oksida itu dia rumusnya Fe2O3. Ini kalian searching bisa loh, besi 3 oksida itu apa rumusnya gitu. Bisa. Oke, di sini nah, langsung kita hitung bisa, berarti kan kadarnya Fe sama dengan apa? Massa endapan dibagi massa sampel dikalikan faktor gravimetri kalikan 100%. Kalau faktor gravimetri itu tidak dikali persen ya, karena tadi apa dia? Nilainya akan kurang dari 1. Tapi kalau namanya kadar itu dikalikan persen. Nah, oke, kita hitung 0,1602 gram dibagi 0,8194 gram. Faktor gravimetri berarti di sini apa?
AR-nya si Fe, karena yang kita cari kan analitnya, kadar Fe. Endapannya dalam bentuk apa? Fe2O3. Berarti sini dibagi MR Fe2O3 kali 100%. 1602 0,8194 gramnya coret-coret. ARFE itu kita harus mencari dulu 56 pembulatannya, tapi ibu pakainya mau pakai bulat ya. 55,85 dibagi 55,85 kali 2 111,7. Ini Fe kali 2 ya, 111,7 ditambah O nya tadi 16 kali 3 48 ya, 48 kali 100%. Oke, ini langsung kita hitung saja. 0,1602 dibagi 0,8194. Oke, 0,1955 dikalikan 55,85 per 7 plus 48 159,7 100%. Oke, bisa kita hitung 0,1955,85 dibagi 159,7. Oke, 6,8369%. Nah, kalau persen itu boleh dua angka di belakang koma ya, jadi bisa juga dituliskan 6,84%. Dan ini jawabannya. Tidak sulit kan sebenarnya ya. Next kita ke nomor 9. Oke, selanjutnya nomor 9 di sini. Dalam prosedur penetapan kadar kalsium sebagai oksalat, sampel yang digunakan mengandung 0,2 gram Ca. Jika sampel yang dianalisis adalah CaCl2, maka hitunglah berapa gram sampel yang harus ditimbang. Oke, di sini sampelnya itu Ca-nya ternyata mengandung Ca 0,2 gram. Berarti sampel CaCl yang ditimbang itu berapa? Nah, ini kita pakai perbandingan AR dengan MR ya. Jadi di sini ini massa Ca sekian, sampelnya dalam CaCl2, berapa gram sampel yang ditimbang? Massa Ca itu diperoleh dari AR-nya si Ca dibagi MR CaCl2 dikali massa sampel. Udah, simpel aja seperti ini. Kita mencari massa sampelnya ya. Bisa kita hitung massa Ca tadi diketahui 0,2 gram. AR Ca. Sebentar. Kita cari dulu. Ca golongan 2 ini 40,08 per 40,08 ditambah Cl golongan 7 Cl 35,45 2 kali 35,45 dikali massa sampel. Maaf, kertasnya seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Cl-nya tadi 35,45 ya. Ini kalau seandainya kalian masih pakai pembulatan nggak apa-apa, tapi memang yang terbaik itu tidak dibulatkan ya. Oke, kita hitung. Ini gramnya. Nanti satuannya kan gram ya, karena di sini ada gram, di sini nggak ada satuan kan, berarti hasilnya nanti akan gram ya. 0,2 ditulis saja gramnya. 40,08 per 35,45 tambah 40,08 110,98 kali massa sampel. Oke, ini bisa kali silang. 110 dikalikan 0,2. Oke, dibagi gitu ya. Oke, Ibu tulis saja ini matematikanya. 40,08 kali massa sampel. Oke, gini ya. Berarti massa sampel nanti diperoleh dari ini dikali ini dibagi ini. Massa sampel satuannya gram, karena di sini tadi kan tinggal gram ya. Ini gram satuannya. Oke. Dibagi 40,08. 0,55 5538 gram. Udah itu jawabannya ya.
Next, nomor 10 di sini, satu sampel batu kapur sebanyak 0,5016 gram dianalisis secara gravimetri untuk menentukan berapa kadar Ca di dalam sampel tersebut. Diperoleh data penimbangan, kertas saring kosong sekian, kertas saring plus endapan sekian, hitung kadar Ca dalam sampel jika endapan yang ditimbang sebagai kalsium oksalat monohidrat. Oke. Nah, di sini langsung aja Ibu tuliskan diketahuinya. Nanti kalian hitung sendiri yang ini ya. Diketahui itu sampel, massa sampel 0,5016 gram. Kemudian diketahui massa kertas saring kosong 1,0380 gram. Kertas saring plus endapan, Ibu menulisnya cepat ya, gak apa-apa, silahkan nanti kalian nontonnya diperlambat. Terus ditanyakan kadar kalsium. Nah, ini endapannya dalam kalsium oksalat monohidrat. Nah, ini kalau nggak tahu kalian silahkan searching rumusnya itu apa ya. Kalsium itu Ca, oksalat Ca kan 2+, oksalat itu C2O4. Monohidrat 1H2O. Udah tuh. Itu ya, kalsium oksalat monohidrat. Berarti kadar Ca, jawabannya sini. Kadar Ca berarti apa? Massa endapan dibagi massa sampel kali faktor gravimetri kali 100%. Udah, rumusnya ini saja ya. Massa endapannya silahkan kalian hitung dari selisih ini ya. Selisih dibagi sampelnya tadi 0,5016 gram. Di sini selisihnya berapa gram ini? Hitung sendiri. Faktor gravimetri berarti AR-nya si Ca dibagi MR-nya si kalsium oksalat C2O4 H2O kali 100%. Oke, H2O ini artinya apa, Bu? Gitu. Artinya MR-nya Ca C2O4 ditambahkan MR-nya H2O. Gitu ya, MR-nya H2O 2 kali H ditambah 1O. Tanda titik ini artinya ditambahkan, dia mengandung hidrat air. Berarti MR-nya air di sini menambah MR si kalsium oksalat ini. Gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa lah ya, gampang kok, ini tinggal MR-nya ini ditambahkan di kalsium oksalatnya sini. Udah, tinggal dihitung, udah ketemu. Yang endapan kan diperoleh ini kertas saring kosong, ini kertas saring yang sudah ada endapannya, ini tinggal selisihnya gitu. Udah, itu nomor 10. Lanjut nomor 11. Sampel mengandung nikel sulfat sebanyak sekian dianalisis secara gravimetri untuk menemukan kadar nikel sulfat dalam sampel tersebut. Diperoleh data sekian, hitung kadar nikel sulfat dalam sampel jika endapan yang ditimbang sebagai NiC4H7O2N2. Oke. Sama caranya, bedanya cuma senyawanya ya. Oke, Bu tuliskan dulu diketahuinya apa. Satu sampel berarti diketahui sampelnya. Massa sampel 0,2931 gram. Kemudian kertas saring kosong 0,6954 gram. Sini kertas saring plus endapan 0,9497 gram. Ditanya kadar nikel sulfat NiSO4. Jawabannya, nah ini endapannya dalam bentuk NiC4H7O2N2 2 kali. Ini endapannya ya. Berarti di sini kadar nikel sulfat
massa endapan dibagi massa sampel kali faktor gravimetri kali 100%. Oke, massa endapannya bla 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 gram, kalian hitung sendiri selisihnya. Kemudian massa sampelnya tadi 0,2931 gram. Faktor gravimetrinya berarti MrC nikel sulfat yang dicari kadarnya dibagi endapannya. MrC Ni C4H7O2N2 2 kali 100%. Dah, tinggal dihitung ketemu. Ya. Terus ngitung MR-nya gimana ini? Nah, ini berarti MR-nya kan AR-nya Ni ditambah. Ini kan ada 4, tapi di sini kok kali 2, berarti 4 kali 2 ada 8. Oh, C-nya ada 8. Berarti ditambah 8 kali ARC ditambah 7 kali 2 14, 14 kali ARH ditambah 2 kali 2 4, 4 kali ARO ditambah 2 kali 2 4, 4 kali ARN. Dah. Ini artinya 2 ini 2 kalinya ini. Ya. Berarti di sini atomnya C itu ada 8, H ada 14, O ada 4, N ada 4. Dah, tinggal dihitung. Ya. ARNI ditambah 8 kali ARC ditambah 14 kali ARH ditambah 4 kali ARO tambah 4 kali ARN. Dah, itu dihitung. Kalau yang nikel sulfat berarti AR-nya Ni ditambah AR-nya S ditambah 4 kali AR-nya O. Dah, gampang ya. Lanjut nomor 12. Sampel yang mengandung barium sebanyak sekian gram dianalisis secara gravimetri untuk menentukan kadar barium dalam sampel. Diperoleh data penimbangan cawan kosong, cawan plus endapan kering. Hitung kadar barium dalam sampel jika endapan ditimbang sebagai barium sulfat. Oke, sama persis. Ini sama aja diulang-ulang gitu ya. Diketahui massa sampel 0,4125 gram. Kemudian cawan kosong 30,1030 gram. Cawan plus endapan 30,1923 gram. Ditanyakan, ibu tulisannya sengaja jelek, aslinya juga nggak bagus-bagus sekali. Ya, terus jawab. Endapannya di sini dalam bentuk barium sulfat. Barium sulfat itu BaSO4. Oke, lanjut. Kadar Ba berarti massa endapan bagi massa sampel kali faktor gravimetri kali 100%. Hitung sendiri dari selisihnya ya. Kemudian selisih ini sampelnya 0,4125 gram. Faktor gravimetrinya berarti AR-nya Ba dibagi. Kalau dia sendirian itu namanya atom ya, berarti AR, massa atom relatif. Tapi kalau seperti NiSO4 kan ini terdiri dari 3 unsur, Ni, S, dan O, dia dikatakan sebagai Mr. Kalau sudah lebih dari 1 unsur itu dikatakan Mr, kalau masih 1 unsur berarti namanya AR, gitu ya. Dibagi Mr, endapannya dalam bentuk BaSO4 kali 100%. Dah, hitung sendiri. Nomor 13. Sampel mengandung magnesium sekian, kertas saring kosong ya sekian. Sama persis, nggak usah ibu bahas ya. Bedanya di sini apa? Magnesium MgNH4PO4 6H2O. Ini artinya apa? MR-nya ini MgNH4PO4 ditambahkan 6 kali MrH2O. Titik ini artinya tambah ya, MR-nya ya, MR-nya ditambah. Dia mengandung hidrat sebanyak 6, mengandung H2O sebanyak 6 molekul H2O. Berarti kan 6 kali MR-nya H2O. MR H2O tahu ya, 2 kali H tambah 1 kali O. Nah, dikali 6 ditambahkan di sini. Dah, itu caranya sama persis. Kita lanjut ke nomor 14.
belerang, kadar sulfat, endapannya barium sulfat. Oke, endapan barium sulfat tadi, barium sulfat rumusnya BaO4, kadar sulfat. Nah, sini sulfat itu namanya SO4. Berarti di sini ini nomor Ibu ganti ya, nomor 14 ya. Kadar sulfat, sulfat itu SO4. Berarti di sini massa endapan dibagi massa sampel kali faktor gravimetrinya kali 100%. Berarti bla bla bla, sampelnya tadi 0,6317 gram. Faktor gravimetrinya berarti MR-nya si SO4 dibagi MR-nya barium sulfat kali 100%. Oke. Sulfat, kadar sulfat dalam bentuk barium sulfat. Dalam bentuk endapan barium sulfat. Gitu ya. Next. 15. Sampel fosfat dianalisis kadar fosfat dalam Mg2P2O7. Oke, sama persis bedanya. Kalau fosfat nomor 15. Fosfat itu PO4 ya, berarti kadar PO4. Berarti di sini faktor gravimetrinya nanti MrPO4 dibagi MR Mg2P2O7. Udah, ini sama 4 kali 100%. Ini tergantung datanya. Nah, itu ya pembahasan dari tugas 1. Silahkan ini sebagai bekal kalian untuk ulangan harian 1. Hanya sampai gravimetri. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.